Halo semuanya, selamat datang di Siniar Alternatif. Perkenalkan, namaku Kesha Ifatun Mafruza yang akan menemani kalian hari ini. Tema Siniar ini adalah resensi buku novel. Orang-orang hanya mau melihat apa yang ingin mereka lihat dan mau mendengar apa yang ingin mereka dengar, tanpa peduli bagaimana kebenarannya. Cuplikan tersebut berasal dari buku novel yang berjudul The Hidden Reality, karya Shanin. Yuk kita kulik lebih lanjut. Graviton Flux Generator, sebuah alat yang diciptakan oleh seorang mahasiswa jurusan fisika murni yang memiliki ambisi membara dan obsesi untuk menguak adanya perjalanan dunia paralel. Namun, ada konsekuensi yang tak dapat ia hindari, dimulai dengan penembakan tak terduga hingga pengkhianatan, membawa dirinya ke dalam perjalanan yang penuh misteri. Apakah ia berhasil menguak keberadaan dunia tersebut? Jevan Halim Adiwijaya, seorang mahasiswa angkatan 2035 dari jurusan Fisika Murni yang telah menjadi bagian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Bandung. Di tengah lemunannya, Jevan melihat sosok bayangan di tengah hujan. Akan tetapi, sosok tersebut menghilang. Hal tersebut membuat Jevan sontak bertanya kepada salah satu satpam di kampus, dan berakhir ia pulang ke kos karena tak mendapat jawaban yang ia mau. Setelah sampai, Jevan langsung menelpon temannya, yaitu Haris, untuk menceritakan apa yang ia lihat dan menyampaikan pendapatnya tentang dunia paralel yang sedikit membuat Haris muak untuk mendengarnya. Tiba-tiba, ketukan pintu pun terdengar, dan Jevan sontak mematikan panggilannya dengan Haris. Dengan langkah ragu, Jevan membuka pintu dan menemukan hal yang sangat mengejutkannya. Jevan melihat ayahnya yang telah lama meninggal dunia muncul di hadapannya serta memeluk dirinya yang masih terguncang atas kehadirannya. Namun, pertemuan mereka tak bertahan lama. Sosok ayah tersebut menghilang dan meninggalkan Jevan dengan banyaknya pertanyaan di kepalanya. Hari pun berlanjut. Jevan ada kegelisahan sendiri. Pasalnya, ia itu terlambat sekitar 30 menit untuk menghadiri kelasnya. Ia berusaha untuk mempercepat langkahnya dan dia berakhir tetap tidak diperbolehkan untuk masuk kelas. Jevan pun menyesali keputusannya untuk ikut kelas hari ini. Di tengah perjalanan ia untuk kembali, Jevan melihat di papan pengumuman ada kuliah umum tentang dunia paralel dari kacamata fisika oleh Profesor Heru. Jevan merasa tertarik dan segera masuk ke auditorium. Profesor Heru berdiri dengan gagahnya di atas podium. Setiap kalimatnya berdansa dan menciptakan aliran pemikiran yang memikat. Profesor Heru seolah mengajak para audiens untuk masuk ke dalam dunia tak terbatas. Setelah kuliah umum, Jevan ingin menemui Profesor Heru untuk menanyakan pertanyaan yang selama ini ia pendam. Setelah menemukan Profesor Heru, Jevan lantas memperkenalkan diri. Namun, saat ia hendak menyampaikan pertanyaannya, Profesor menjawab dengan tegas dan memberikan pertanyaan yang membuat Jevan itu bungkam. Profesor pun meninggalkan Jevan sendiri. Hal itu juga yang menyebabkan Jevan sedikit kecewa. Hari pun berlalu. Detik-detik terakhir kuliahnya, Jevan selalu menghampiri Profesor Heru meskipun ia tahu hal itu berakhir tak mulus atau sesuai harapannya. Puncaknya adalah saat Jevan menawarkan kepada Profesor Heru untuk mendampingi dirinya untuk melakukan sebuah proyek, yaitu proyek penelitian materi negatif yang Jevan percayai sebagai kunci menuju alam semesta paralel. Novel The Hidden Reality merupakan sebuah novel yang mengangkat tema sains fiksi ilmiah yang dimana ia berfokus pada penjelajahan dunia paralel melalui penelitian fisika yang berbahaya serta konsekuensi dari penemuan tersebut. Novel ini tuh mengisahkan perjalanan dari Jevan Halim Adiwijaya
yang merupakan seorang mahasiswa jurusan fisika yang telah menciptakan sebuah alat bernama Gravation Flux Generator. Yang dimana itu Jevan mengalami peristiwa yang penuh dengan konflik batin dan ketidakpercayaannya. Shanin, selaku penulis novel ini, berhasil menggabungkan unsur fiksi ilmiah dengan konsep fisika yang kompleks dan disajikan secara sederhana, sehingga dapat menarik bagi pembaca yang menggemari sains dan fiksi ilmiah. Pada novel ini ditampilkan adanya konflik emosional dan moral yang dalam, terutama saat Jevan mengalami konflik batin saat ia diharuskan untuk memilih antara mempertahankan integritas ilmiah dan etika saintis atau harus melanggar kedua hal tersebut agar penelitiannya bisa berlanjut hingga mencapai kesuksesan. Menurutku, yang paling berkesan dari novel ini adalah bagaimana perkembangan karakter utama, yaitu Jevan yang lebih dewasa serta matang saat ingin mengambil keputusan. Hal tersebut juga yang memberikan dimensi cerita yang kompleks serta bermakna, yang dipadukan dengan dunia nyata serta dunia paralel yang sangat terasa perbedaannya secara atmosfer ceritanya. Novel The Hidden Reality ini memiliki kelebihan dalamnya. Antara lain adalah perpaduan unsur fiksi ilmiah dengan konsep fisika, karakter utama yang dikembangkan secara baik, dimensi ceritanya yang kompleks, alurnya yang penuh dengan ketegangan dan permasalahan yang rumit, serta novel ini juga terdapat catatan kaki yang membantu saat aku tidak mengerti dengan istilah atau kalimat yang baru. Tapi novel ini pun tidak luput dengan kekurangannya. Kekurangannya mungkin seperti setting masa depan yang kurang menarik dan futuristik, kurangnya pendalaman dan penggambaran kehidupan sehari-hari karakter, bumbu romansa yang masuknya kurang halus, dan akhir cerita yang menggantung begitu saja. Novel The Hidden Reality juga sebuah karya yang berhasil mengemas tema ilmiah yang rumit menjadi sebuah cerita yang sederhana, tetapi penuh dengan cerita yang menarik, sehingga cocok untuk pembaca yang menyukai cerita tentang sains serta dunia paralel yang didukung dengan pengembangan karakter yang kuat. Meskipun terdapat kelemahan atau kekurangan, terutama pada penggambaran latar karakter dan penyelesaian plot, novel ini tetap menghadirkan pengalaman yang seru dan mengajak para pembaca untuk ikut berpikir seakan kita itu juga berada di dalam cerita novel ini. Menurutku, saran dariku adalah untuk memperdalam aspek kehidupan sang karakter agar latar menjadi lebih hidup serta realistis dan memperhalus masuknya bumbu-bumbu romansa atau elemennya agar tidak terlalu mengganggu alur utama cerita. Diriku merekomendasikan novel ini kepada para pembaca yang menyukai novel dengan tema fiksi ilmiah ataupun saintis, yang dimana novel ini menghibur kalian, terutama bagi yang menyukai teka-teki dan dunia paralel yang memiliki akhir cerita yang terbuka untuk interpretasi yang lebih lanjut. Dengan demikian, novel ini layak dibaca sebagai karya fiksi ilmiah meskipun masih menyisakan ruang untuk peningkatan narasi dan penyelesaian cerita. Rating dariku untuk novel ini adalah 4 bintang. Sekian dariku, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan yang sedikit terbelit. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di sini ya selanjutnya. Bye-bye.